Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan memulai saat teduh kita bersama WAFM, We Are for Murtadin, edisi hari Rabu tanggal 1 Juni 2022. Sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan pujian dari Rumah Singgah Putri. Dipersilahkan Rumah Singgah Putri. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita akan mengangkat lagu pujian saat Rumah. Saat masuk ke hadiratmu, ku tersungguh dan sembah. Ku bersembah bersyukur yang terbaik bagiku. Korban yang kudus untuk hatiku, limpah dengan syukuran Tuhan baik. Dan Tuhan baik. Saat masuk hadiratmu, ku tersungguh dan sembah. Ku persembahkan syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban ke tempat kudus untuk hatiku, limpah dengan syukuran bagi Tuhan baik. Oke, terima kasih anak-anak putri. Mari kita bersatu doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah datang ke hadirat-Mu, kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memulai apapun ya Tuhan, pembacaan firman kami. Kau berkati setiap yang mengambil bagian ya Tuhan, Kau berkati setiap pembawa firman-Mu, Kau berkati yang akan membagikan firman-Nya ya Tuhan, Kau berikan hikmat, marifat daripadamu ya Tuhan, Kau berkati setiap kami juga yang akan mendengarnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, memberikan pengertian ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih Yudi. Pagi ini kita bertemu lagi di mana pembacaan pagi ini saat teduh kita adalah Hakim 7. Ya, kita baca 3 ayat ya. Hakim 7. Ayat pertama, adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya,
dekat Bukit Mure di lembah. 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000. 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Silakan yang lain. Ayat 4 ya, Bu. Ayat 4, tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, jadilah yang tidak ada akan pergi. Ayat 5, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikianlah juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat 3 ya, 6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Ayat 8. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawah di lembah. 9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan padanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Anak Putri? Ayat yang ke-10, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Ayat yang ke-11, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu ke perkemahan itu, lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjaga terdepan laskar di perkemahan itu. Ayat yang ke-12, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ya, ayat 13, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirakannya, demikianlah kemah ini habis runtuh. 14, lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. 15, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ayat 16, sesudah itu dibaginya lah 300 orang itu di dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala. Ia dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu.
ayat 17. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah, aku akan melakukan seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah engkau lakukan seperti yang kulakukan. 18. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan kamu meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Yudi. Ayat ke-19. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 21. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Ayat yang ke-22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zarera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Ayat yang ke-23. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Ayat yang ke-24. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. 25, mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di Gunung Batu Oreb, dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Amin. Kita akan berdiam diri sejenak, ya, kita merenungkannya, dan nanti kita akan kembali sebentar lagi. Silakan.
Ya, kita kembali. Kita akan sharing ayat-ayat yang sudah kita baca. Pagi ini kita membaca Hakim-Hakim 5, Hakim-Hakim 7. Apakah Jason sudah punya sesuatu yang mau disampaikan? Lanjut telat saya. Lanjut. Oke. Iya. Saya merasa bahwa ketika kita membaca pasal-pasal di kitab Perjanjian Lama ini seru ya. Rasanya kita kayak ikut seru gitu, bacaannya itu luar biasa dari Ikut mulai. retreat, Bu. Kenapa? Kayak Iya. ikut retreat. Iya. Baik, selamat pagi sahabat-sahabat WAFM dimanapun Anda berada, yang ada di Aceh, yang ada di Manado, dan di suku-suku yang ada di Indonesia. Kita berdoa Tuhan melawat Anda melalui pemberitaan firman Tuhan yang ada di channel-channel kita. Baik, pagi ini kita membaca Hakim-Hakim 7. Nah, di ayatnya yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, ya kita tahu ya bahwa di ayat 6, di pasal 6, Gideon itu kurang percaya diri, ya, masih ada rasa takut untuk maju berperang melawan orang Midian. Ya itu itu ciri-ciri biasanya orang yang hidup di bawah kendali orang, di bawah kekuasaan orang, ya, merasa minder, tidak percaya diri, ya. Memang orang yang hidupnya di misalnya kayak pembantu gitu ya, pembantu itu kurang percaya diri, ya. Beda dengan anak majikan. Anak majikan itu merdeka, dia lebih percaya diri. Tapi pembantu tidak, pembantu itu segan, takut, ya, minder, ya. Itulah gambaran orang-orang yang di bawah kuasa penjajah, yaitu kurang percaya diri. Karena itu Gideon mengajak saudara-saudaranya dari Naftali, suku Asher, Manase, Efraim, ya, untuk bergabung menyerang orang-orang Midian itu, ya. Kemarin kita udah tahu ya, Midian, Amalek, terus apa lagi kemarin satu? Midian, Amalek, sama Moab, ya. Ya. Itu adalah rencana manusia, ya. Jadi Gideon mengajak sebanyak orang untuk berperang melawan orang-orang Midian itu. Nah, itu rencana dia sebagai manusia, apalagi dia kan kurang percaya diri, ya. Tetapi rencananya bukanlah rencana Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Gideon itu berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Seperti yang difirmankan di Yesaya, ya, Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi apa yang dipikirkan oleh kita, oleh manusia, tetapi bukan itu yang dipikirkan oleh Tuhan, ya. Kadang-kadang Tuhan melakukan sesuatu yang jauh di luar apa yang kita pikirkan, apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, ya, apa yang nggak pernah kita dengar, itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita juga, ya, orang-orang percaya, ya. Begitu juga dengan kegiatan rohani, ya. Orang merasa bangga kalau jumlah jemaatnya banyak, ya. Apakah jumlah yang banyak itu pasti berkenan kepada Tuhan? Apakah jumlah yang banyak itu secara rohani pasti berkualitas? Tentu tidak, ya. Ukuran berkualitas tidaknya kerohanian itu bukan kuantitas, ya, bukan kuantitas. Ada suku-suku tertentu, ya, di Indonesia yang mayoritasnya itu orang-orang Kristen, ya. Hati-hati dengan jumlah yang banyak. Karena jumlah mayoritas itu biasanya tantangan imannya jadi kurang, ya. Mereka hidup suka-suka,
minum-minum, mabuk ya, karena tidak ada tantangan. Beda dengan orang-orang Kristen yang hidupnya minoritas ya, di daerah tertentu kan banyak orang-orang Kristen ini minoritas ya. Sehingga tantangannya itu banyak sekali, banyak. Kadang-kadang untuk ibadah aja kita harus mikir nih, bisa nggak ya nanti diprotes nggak ya sama tetangga ya. Atau kita boleh kadang-kadang mereka bikin suatu persekutuan tetapi nggak apa ya, dengan suara yang terbatas, kita nggak bisa menyanyi dengan bebas ya. Tapi puji Tuhan kalau di tempat saya ini kita orang-orang Kristen di sini lumayan bebas ya, mengadakan ibadah-ibadah di rumah, persekutuan kayak gitu. Jadi nggak masalah. Tapi di tempat lain kan banyak tuh yang tantangannya ya. Lalu jadi Tuhan mau kita mengandalkan Dia ya, bukan mengandalkan pikiran kita, bukan mengandalkan harta kita, bukan mengandalkan kehebatan kita ya. Jadi bukan banyaknya, bukan jumlah yang banyak ya, tetapi kualitas iman kita ya. Di Hakim 7 yang di ayatnya ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang ya, nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi Tuhan membuat taktik ini ya, membuat taktik siapa yang takut, siapa yang gentar menghadapi perang, ayo pulang, silakan pulang gitu ya. Dan yang pulang itu luar biasa, banyak sekali ini di sini, 22.000. 22.000 pulang, yang tinggal ada 10.000 orang, masih banyak ya, 10.000 orang. Tapi bagaimana? Apakah 10.000 itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ternyata tidak. Yang di ayatnya yang keempat, Tuhan demikian berfirman Tuhan kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi ya. Jadi lalu di ayatnya yang kelima, Gideon menyuruh rakyat itu minum turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum ya. Ini saya lihatin fotonya ya. Dia ada yang minumnya pakai langsung ya, menjilat pakai mulutnya. Tapi ada yang memakai tangannya lalu dimasukkan ke mulut. Nah, ini mereka tidak tahu bahwa mereka sedang disaring ya. Mereka sedang dipantau oleh Tuhan ya. Apakah mereka lolos? Siapa yang lolos untuk ikut perang dan siapa yang tidak. Jadi rupanya yang di Hakim-Hakim 6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lainnya itu semuanya berlutut minum air. Jadi dari 32 orang yang terpilih hanya 300. Ya, hanya 300 orang ya. Tuhan tidak mau manusia tuh memegahkan diri, karena ketika manusia memegahkan diri maka mereka lupa akan peran Tuhan dalam keberhasilannya ya. Jangan sampai ada yang berkata, akulah yang membuat peperangan ini meraih kemenangan ya. Jangan ada juga yang berkata, ini keberhasilan ini oleh karena aku ya, oleh karena kehebatanku. Tuhan tidak mau seperti itu ya. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap menempatkan Tuhan pada prioritas utama ya. Jangan sampai keberhasilan kita dalam hal apapun, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, jangan sampai berkata, ini karena aku hebat, karena aku cerdas, karena aku pintar. Apalagi dalam pelayanan,
jemaatnya banyak. Wow, hati-hati, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, jangan mencuri apa yang menjadi hak Tuhan ya. Di Yeremia 17 ayat 7 demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, kita tahu bahwa mungkin sering kita lihat ya pohon di pinggir jalan, ada sungai. Pohon ini tetap rimbun ya, dia tinggi, dia besar ya. Pohonnya begitu kuat, berakar berpuluhan tahun umurnya. Ya, akarnya merambat terus ke bawah ya. Semakin kuat dia dia tidak terpengaruh oleh cuaca apapun ya. Begitulah iman kita seharusnya ya. Iman kita harus terus berakar kuat. Badai apapun yang datang menimpa kita, kita tetap stabil, kita tetap tenang di dalam Tuhan, kita tetap damai di dalam Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan ya. Badai boleh datang, badai hidup boleh datang, masalah boleh datang, tetapi kita harus tetap tenang, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya, mungkin Jason akan menambahkan, silakan. Oh ya, sedikit aja ya. Saya hanya mengutip atau menjelaskan lebih rinci apa yang sudah Silakan. dijelaskan oleh Bu Maya, yaitu tentang orang yang menghirup dengan tangan dan orang yang meminum air dengan mulutnya langsung. Ini adalah karakter. Kelihatannya Tuhan sedang menjaring orang yang berkarakter memang manusiawi atau hewani. Jadi yang meminum air dari mulutnya berkarakter hewani itu jadi disingkirkan sama Tuhan. Ini karakter hewan nih. Karakter-karakter hewan itu nggak akan kepake. Jadi yang dipakai itu yang berkarakter yang manusiawi gitu ya. Yang memang berkarakter benar-benar ya manusia seutuhnya, atau yang bisa kita katakan yang serupa atau segambar dengan Kristus. Kalau yang nggak segambar serupa dengan Kristus, udah itu afkir, nggak kepake. Makanya Paulus berkatakan, kalau orang muda, ini bisa kepada Timotius, jika seorang muda ya menyucikan dirinya dari segala hal yang jahat, menguduskan hidupnya, dia akan dipakai menjadi alat-alat atau sebagai barang-barang yang dipandang oleh tuannya layak untuk dipakai jadi pelayanan-pelayanan yang sangat penting gitu ya. Jadi emas gitu ya, bukan keset ya. Di rumah itu kan ada keset ya. Di depan, walaupun paling depan itu keset. Tapi kalau di dalam itu ada barang-barang yang bisa jadi piala ya, piala penghargaan dipajang di lemari paling depan. Itu kan jadi sesuatu yang ketika orang melihat tuh, wah luar biasa gitu ya. Tapi ya walaupun keset ya memang penting juga ya. Tapi ya Anda kelasnya kelas keset. Sayang sekali ya, kelasnya kelas keset, bukan kelas yang piala ya, piala penghargaan, gede lagi, mentereng gitu ya. Ataupun ya minimal foto gitu ya, bukan foto ya, piagam penghargaan yang dipajang di dinding ruang tamu. Kan lumayan begitu kan. Nggak terlihat langsung tapi kan lumayan. Setelah melihat piala, melihat tengok kiri kanan, ada piagam penghargaan. Ya lumayan lah kelas 2 gitu ya. Tapi kan itu prestisius gitu. Bukan keset ya. Orang lihat keset ya welcome, tulisan welcome. Tapi kan di keset-keset gitu. Diinjak di depan gitu ya. Bisa jadi kadang jarang juga dibersihin ya, nggak tiap hari kan. Capek kan tiap hari itu ini mungkin beberapa hari sekali mungkin. Kalau itu kan nggak langsung dilupakan dan orang akan tetap ingat
tadi saya ke rumah, saya ingat keset, lalu saya ya kan, orang itu pasti, "Waduh, saya kok teringat-ingat ya, ada piagam," minimal piagam penghargaan, dan saya lihat ada itu ya, ada piala gede, anggap saja gede banget gitu ya, benar-benar dikacain, menang, juara pertama kalau Grand Grand Prix ya, motor GP, waduh kan keren, motor GP gitu, waduh, atau Piala Dunia, bayangkan Piala Dunia ada di situ kan, itu kan walaupun itu cuman itunya ya, bukan aslinya. Nah, yang ini ya, yang tentang Gideon ini juga saya mengutip tentang Tuhan sebelah. Tuhan sebelah itu di Amsal 65 mengatakan, menjanjikan, menubuatkan 20 orang bisa melawan 200 orang. Gagal saudara, gagal. Gatot gagal total. Lalu dianulirlah itu, direvisilah itu firman-Nya. 100 orang bisa melawan 200. Jadi setelah kalah, lalu direvisi itu firman. Ya, kami mengetahui kalian itu nggak mampu. Lah, nggak mampu kenapa dibuatkan? Saya juga heran. Padahal Tuhan kita berkata dengan bukti daripada Yosua sendiri, satu orang bisa mengejar 1000. Itu sudah bukti, saudara. Ya. Bukan lagi janji, nubuatan. Ini Tuhan sebelah mengatakan di Amsal 65, 20 orang bisa mengejar 200 kalau nggak salah, saya lupa ya, isinya 200 atau 2000. Pokoknya itu gagal total, direvisi, 100 bisa melawan 200, ya iyalah 100 lawan 200, itu kan setengah. Ini 300 lawan belasan ribu atau mungkin puluhan ribu ya, saya agak lupa ya. Melawan orang-orang Midian dan orang-orang sekelilingnya yang diceritakan di ayat pasal sebelumnya itu. Untanya aja nggak terhitung. Iya. Begitu banyaknya orang yang suka bikin onar ke tanah Israel, ya itu dari bukan hanya orang Midian. Jadi semua sekeliling bangsa-bangsa itu selalu bikin onar. Bayangkan sekelilingnya bukan satu bangsa Midian doang gitu ya. Orang Amalek Nah, juga. pokoknya banyak aja lah bikin onar, Hmm. bikin hancur, lagi tanam itu langsung diserbu kayak belalang. Bayangkan kayak belalang. Jadi lawannya itu ibarat kata orang Israel yang cuma 300 yang sudah terpilih melawan belalang. Belalang itu kan banyak ya kalau lagi kita tonton di berita-berita ketika belalang itu menyerang ya. Saya nonton yang di Rusia itu. Waduh itu langsung habis itu. Ladang-ladang itu langsung habis kalau udah dilewati belalang udah habis itu langsung. Ini dikatakan diramalkan, bukan jadi diramalkan ya, dinubuatkan, dijanjikan 20 orang lawan 200, gagal total. Lalu berdalih, bukan berdalih lagi ya, ini sudah fakta ya. Faktanya dia Tuhan sebelah menyatakan kalian itu punya kelemahan gitu ya, nggak sanggup. Ya kalau nggak sanggup ya beri kekuatan dong Tuhan. Aduh Tuhan ini gimana ya? Anda, kalau saya berkata ya, kalau Tuhan kita kan bisa ngobrol ya. Kalau Tuhan mereka nggak bisa diajak ngobrol, ya udahlah, saya juga nggak bisa ngobrol kalau begitu. Kalau mereka nggak bisa ngobrol, saya juga nggak bisa ngobrol, nggak jadi deh. Saya juga mau merevisi ya. Tadinya saya mau ngobrol dengan Tuhannya, tapi nggak jadi karena memang Tuhannya nggak bisa diajak ngobrol. Tuhan sebelah itu sudah membuktikan dirinya tidak sanggup untuk memberikan kemenangan dan ternyata menjadi ya boleh dikatakan 50-50 lah, 100 lawan 200 ya kemungkinan bisa menang gitu ya. Kalau ini cerita satu udah jadi fakta lawan 1000 dan itu sudah terbukti. Yosua sendiri menjadi saksi dan dia mengatakannya sendiri. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati. Iya, 1000 satu orang melawan 1000 itu membuktikan ada penyertaan Tuhan. 300 melawan segitu banyaknya sampai seperti belalang tidak bisa dihitung. Di sini membuktikan penyertaan Tuhan. Lalu dari gambar ini kita perhatikan bahwa Tuhan itu
Tuhan itu kita mau hidup mempunyai kualitas hidup gitu ya. Kita hidup punya kualitas, jangan seperti binatang. Ya, ada etikanya. Anak-anak Tuhan harus punya etika. Ya, jangan hidup seperti binatang, jangan punya pola pikir seperti binatang. Karena itulah pentingnya pendidikan. Tapi pendidikan di sekolah tanpa dibarengi oleh firman Tuhan, maka tidak akan tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter, ya. Karena sekarang ini anak-anak sekolah di sekolah tertentu, di sekolah negeri ya, itu sudah banyak terpapar oleh virus-virus radikalisme ya. Tetap karena itu kalau menurut saya sarankan anak-anak yang SD SMP itu jangan sekolah di sekolah negeri ya. Sekolah itu SD dan SMP itu adalah dasar pembentukan karakter ya, pembentukan karakter, dan itu cocoknya di sekolah-sekolah Kristen atau Katolik ya. Jadi di sini kita bicara tentang kualitas ya. Tuhan mau kita ini Gideon hanya membawa 300 orang supaya orang-orang Israel ini percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu benar, Tuhan itu berjanji dan Tuhan menepati janjinya. Ya, mungkin dari Bu Nela ada, Bu Nela silakan. Ada nggak tuh Bu Nela? Aduh Bu, sorry, ketiduran. Oh. Lanjut dulu. Lagi di depan sih tapi. Ya. Baik. Dulu Bu. Lalu di ayatnya yang ke-7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Ya, Tuhan katakan di sini, aku akan menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Dan perkataan Tuhan ini sudah berkali-kali disampaikan kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya ya, di pasal sebelumnya kepada Musa, kepada orang-orang Israel, kepada Yosua, ya, kepada setelah Yosua meninggal kepada Yehuda ya. Jadi Tuhan itu berfirman dan firman-Nya itu terjadi, firman-Nya itu benar-benar menjadi kenyataan, digenapi ya. Jadi Tuhan Tuhan tahu isi hati Tuhan tahu isi hati Gideon yang kurang percaya diri, sehingga Tuhan menyuruh Gideon bersama-sama dengan bujangnya yang bernama Pura ya untuk mengintip, memata-matai keadaan lawan ya. Jadi Tuhan itu tidak asal menyuruh saja ya, karena ini kan generasi Israel yang tidak melihat Tuhan membebaskan nenek moyang mereka, orang tua mereka dari Mesir, dan bagaimana Tuhan memimpin mereka sepanjang perjalanan di padang gurun. Ya, Tuhan melakukan perkara-perkara besar ya, yang luar biasa, yang ajaib. Ini mereka orang-orang nggak tahu ya. Jadi Gideon ini hanya mendengar dulu nenek moyang kami melihat katanya Tuhan itu begini begitu, tetapi sekarang mengapa kok orang Israel kok dibiarkannya ditaklukkan oleh oleh musuh gitu ya, di pasal sebelumnya. Lalu di ayatnya yang ke-13, ketika Gideon sampai ke situ ya, ke situ ini ke tempatnya orang Midian itu ya, ke tempat musuhnya berkumpul, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelair terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya, demikian kemah itu habis runtuh. Ya, lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saya percaya bahwa ini perkataan ini tidak lain adalah pedang Gideon bin Yoas orang Israel.
Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saya percaya bahwa perkataan ini bukan semata-mata dari mereka, tapi ini adalah Tuhanlah yang membuat mereka berkata-kata seperti itu, sama seperti Tuhan ketika berbicara kepada Bileam Bileam disuruh untuk mengutuki Israel oleh Raja Moab, tapi apa yang keluar dari mulut Bileam itu bukan mengutuki, tapi justru memberkati Israel, ya. Jadi Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, mengapa orang-orang Midian ini, musuh-musuh Israel ini, berkata seperti itu? Mereka begitu percaya, ya. Mereka kan belum melihat bagaimana rencana-rencana Gideon. Mereka kan belum lihat, tapi mereka sudah mengatakan Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Mengapa orang itu bicara seperti itu? Nah, kemungkinan mereka ini sudah mendengar pada waktu yang lalu, ya, bagaimana orang-orang Israel itu menaklukkan musuh-musuhnya, dan mereka tahu itu adalah Tuhannya Israel, Allah Israel. Bahkan ketika orang-orang Israel itu keluar dari Mesir dipimpin oleh tangan yang perkasa, itu berita itu sudah sampai kepada orang-orang di tanah Kanaan. Itu kita bisa lihat di Yosua 2 di mana Rahab, ya, menceritakan tentang kegentaran, tentang kengerian hati mereka, ya, terhadap Israel, ya. Mereka yakin, mereka mengetahui bahwa Tuhan Israel, Allah Israel yang berperang melawan mereka, ya. Bukan semata-mata Israel, tapi Tuhan Israel lah yang berperang melawan musuh-musuhnya itu. Jadi ini orang Midian memiliki keyakinan seperti itu. Nah, di situ dari apa yang diceritakan oleh pihak lawan itu, maka taulah Gideon bahwa sungguh Tuhan itu benar. Sehingga dia bersujud menyembah Tuhan karena Tuhan berfirman kepadanya. Dan firman-Nya sungguh benar, yaitu itu ada di ayatnya yang ke-15, ya, di mana begitu si Gideon ini mendengar, ya, ceritaan dari mimpi orang Midian ini, maka dia langsung tahu, dia benar Tuhan benar, langsung dia bersujud menyembah. Kalau kita mengalami itu pasti aduh Tuhan terima kasih ya, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi Tuhan di dalam Alkitab itu memang luar biasa, ya, karena Tuhan berjanji dan janjinya itu digenapi, ya, janjinya itu digenapi. Dan itu bukan hanya terjadi di masa PL, perjanjian lama, ya. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Banyak sekali perkataan-perkataan Tuhan Yesus ketika 2000 tahun yang lalu ada di tengah-tengah orang Israel, ya. Tuhan Yesus berfirman dan apa yang difirmankannya itu terjadi. Misalnya ketika Yesus berkata, jadilah tahir kepada orang kusta, maka ketika itu juga orang kusta itu tahir. Ya, ketika mereka ada di danau, ya, di atas perahu, ada badai, ya, ada ombak, angin ribut, Tuhan Yesus menghardi, tenanglah. Maka ombaknya itu, angin ribut itu menjadi tenang, sehingga orang-orang itu terheran-heran, ya. Orang-orang itu terheran-heran, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Begitu juga ketika Yesus berjanji untuk memberikan Roh Penolong kepada murid-muridnya, dan itu juga pasti juga kepada pengikut-pengikutnya, termasuk kita juga. Itu terjadi, kita alami, Roh Penolong itu kita alami yang memampukan kita hari-hari ini menghadapi kehidupan yang penuh dengan warna-warni, ya. Kadang-kadang kita ada hal-hal yang menyenangkan, tetapi banyak juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita disanggupkannya untuk melewati segala permasalahan itu. Begitu juga ketika Tuhan Yesus berkata bahwa bait suci ini akan runtuh, ya, tidak ada satupun yang akan batu yang akan terletak satu dengan yang lain. Nah, itu terjadi bahkan sampai hari ini, bait suci itu tetap runtuh, tidak
tidak berdiri lagi, ya, sehingga orang Israel tidak mempunyai bait suci lagi, ya. Nah, itu adalah bukti bahwa Tuhan di Alkitab itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan berfirman dan firman-Nya itu digenapi. Ya, itulah yang keluar kemahakuasaan Tuhan, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Allah Israel yang luar biasa, ya, dari dulu sampai sekarang kuasanya tetap selama-lamanya tetap luar biasa, dan kita terkagum-kagum. Bahkan hari-hari ini kita telah melihat, ya, telah melihat bagaimana Tuhan Yesus yang hidup itu datang kepada pribadi lepas pribadi, orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka menjadi orang-orang percaya. Kita sudah melihat kesaksian-kesaksian mereka, dan kita bangga punya Allah seperti itu. Ya. Sampai di sini acara saat teduh kita, atau ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan. Nanti Jason bisa pimpin dalam doa, Jason. Kita akan angkat satu pujian, ya. Kita akan angkat satu pujian. Lagu tadi aja, Bu. Yang mana? Ajarku mengerti, ya, itu. Betul. Oke, baik. Ya, kita menyanyikan semuanya, ya. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kita ulang lagi. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu
terjadi. Haleluya. Amin. Silakan Jason. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Bapa, berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunlah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang besar pada kami. Dan Bapa, janganlah membawa kami semua ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Berkati Bapa sesi saat itu yang sudah sampai pada akhir sesi ini, kami minta biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat pengetahuan pewahyuan, Engkau yang memenuhi kami, Engkau yang memberikan damai sejahtera, segenap glorimu turun atas kehidupan kami masing-masing pada saat ini, sedang mengikuti saat itu kali ini. Engkau yang melakukan semua hal-hal yang di luar kami bisa lakukan. Kami hanya melakukan bagian kami pada hari ini. Bapak berkati semua apa yang kami kerjakan. Ada banyak hal yang kami inginkan, Bapak. Banyak doa-doa yang telah kami naikkan. Itu ada di dalam hati kami saat ini. Bapak, kami minta jawablah itu. Dan kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Apa yang telah kami lakukan dahulu yang sedang kami tuai, kiranya Engkau berikan kekuatan supaya kami bisa melalui semuanya itu. Bapak, kiranya semua pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran yang Kau lakukan dalam kehidupan kami kemarin-kemarin dan mungkin hari ini yang kami masih harus lalui, kiranya membuat kami takut akan Engkau, tidak berani lagi sembrono hidup kami ini melakukan apa yang telah kami lakukan dahulu, yang membuat kami hidup saat ini dihajar oleh Tuhan, baik sakit penyakit, masalah-masalah duri dalam daging, dan juga mungkin Engkau sedang mengajari kami supaya kami rendah hati. Bapak, kami semuanya itu terima, biarlah kami tetap sabar dan menerima semuanya itu bukan hanya sebagai kehidupan yang manusiawi atau kehidupan manusia umumnya, tapi kami mintakan biarlah segala apa yang kami sedang hadapi, masalah-masalah, bukan hanya masalah yang manusiawi biasa saja, tapi itu menjadi pembelajaran bagi kami bahwa kami harus mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya. Kami serahkan segala permasalahan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya hari ini ada waktu kelegaan, ada beberapa masalah dalam kehidupan kami yang Kau berikan kelegaan, bahkan Engkau telah rencanakan untuk disembuhkan dari sakit penyakit kami pada hari ini, dan Engkau merencanakan pada hari ini, mungkin pada hari ini adalah hari di mana masa kami dilalukan Tuhan melawat. Kami mengucap syukur, baik mungkin kami masih harus menunggu waktu, tapi kami mengucap syukur, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Bapak, berkati orang yang telah memberkati kami. Bapak, selamatkan nama mereka yang telah mendengarkan pemberitaan daripada kami, keluarga terdekat kami, atau keluarga terjauh kami, tetangga atau rekan sejawat kami. Semuanya kami serahkan, termasuk bangsa ini, ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau melawat, bahkan bukan hanya orang-orang yang memang telah Engkau pilih, Engkau sedang terus Engkau intens menemui mereka, tapi orang-orang yang memang saat ini sedang Kau tunggu, itu dengan kesabaran tinggi-Mu, kami berdoa terus, biarlah Engkau semakin mengetuk pintu hati mereka semakin kuat lagi. Kami katakan Shekinah Glory, kuasa Roh Kudus menaungi bangsa ini. Dan kami katakan bahwa bangsa ini sedang diliputi oleh kuasa daripada Tuhan, dan kuasa-kuasa kegelapan kami katakan mereka tidak lagi bisa berkuasa atas hati-hati orang-orang Indonesia.
kuasa kegelapan sedang ditendang dari pikiran hati mereka yang menghipnotis mereka dengan dongeng-dongeng sehingga mereka percaya kepada dongeng-dongeng bukan fakta sejarah. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu Tuhan sedang bekerja melingkupi bangsa ini. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, juga anak-anak Tuhan pasti akan dikuatkan oleh kuat kuasa dikuadrati daripada Engkau. Bapa, kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Ya, kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Amin.